Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu ini, khususnya anggota jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah, yang berasal dari jemaat lain, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi pelayanan, disilakan menghubungi kantor gereja Jemaat Rantepao. Penekanan warta jemaat pada pagi hari ini di poin yang keempat, ibadah rumah tangga ke minggu depan. Nyanyian yang kita pakai adalah Mazmur dan Kidung Jemaat. Kemudian di poin ke-15 di warta jemaat, berita PWGT yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Juni 2021 pada pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 1 dan konsumsi kelompok pelayanan 2. Paduan suara PWGT kelompok 1, 3, 4, 5, dan 7. Poin yang ke-17, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 dan kelompok 6, yaitu pertama Saudari Astriani Noer dengan Saudara Dr. Suprianus Brian Rantesalu dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi hari yang sama pada waktu pukul 12.30 sampai selesai di Hotel Misliana Rantepao. Dan yang kedua, Saudari Ereika Yuli Prakasa dengan Saudara Remington Julius Hamudi Siahaan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Karasik. Dan resepsi hari yang sama pada hari Sabtu 12 Juni 2021 pada pukul 12.30 di Gedung Toraja Hiltra Hotel. Dan ibadah persiapan nikah Saudari Astriani dengan Dr. Suprianus Brian Rantesalu pada hari Kamis 10 Juni 2021 pukul 16.30 di rumah kediaman Penatua Asno. Dan ibadah persiapan nikah Saudari Ereika Yuli Perkasa dengan Saudara Remington Julius Amudi Siahaan dilaksanakan pada hari Kamis 10 Juni pada pukul 16.30 di rumah kediaman Bapak Pelda Esron SK15. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Dan yang poin ke-18, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Devon Christopher Mangando dilaksanakan pada hari Minggu 13 Juni 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Dan yang poin ke-19, pelayanan peneguhan sidi kepada Saudari Alexandra Nadira Tulak akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juni dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-20, pundi khusus diperuntukkan pada hari akan dijalankan pada hari ini Minggu 13 Juni diperuntukkan kepada panitia sidang Sinode Am Gereja Toraja. Atas dukungan Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Ada tambahan warta jemaat. Yang pertama,
telah meninggal dunia Nenek Moni atau orang tua dari Bapak Simon Pamean atau Nenek Aldo tadi malam di rumah kediaman Barupu. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang dalam, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Dan yang kedua, Komisi 5 Parpem dan Pembangunan. Disampaikan kepada anggota jemaat Rantepau kelompok pelayanan 1 sampai dengan kelompok pelayanan 7 bahwa Komisi 5 Parpem dan Pembangunan telah membagi lahan di halaman gedung gereja untuk ditanami tanaman hias. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, pendataan statistik jemaat Rantepau. Sesuai dengan himbauan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepau tentang data statistik jemaat, maka disampaikan kepada jemaat Rantepau agar segera mengisi dan menyetor belangko pendataan yang dilampirkan dengan kartu keluarga kepada majelis kelompok selnya masing-masing demi terlaksananya perampungan data statistik jemaat Rantepau. Belangko pendataan dapat diambil di majelis gereja kelompok sel masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karya agung Allah dalam Yesus Kristus telah dinyatakan bagi umat manusia melalui pengorbanannya di Kalvari, dan kelanjutan karya Allah dinyatakan melalui Roh Kudus yang dicurahkan untuk menuntun, memelihara, serta memampukan kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Melalui tuntunan tema kuasa yang dikendalikan oleh Allah, mari kita merenungkan cinta kasih Allah yang terus tercurah bagi kita semua dalam persekutuan saat ini. Sejemput kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan lewat nyanyian rohani 3, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Amin.
dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup karunia Tuhan, seringkali kita terjebak bahkan jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status sebagai orang-orang yang ditebus Allah. Kehidupan yang harusnya berfokus pada Kristus kini justru mengecewakan Tuhan dan tidak hidup dalam kekudusan. Dalam kerendahan hati, mari datang kepada Tuhan mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah kami karena dosa yang kami perbuat. Sucikanlah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
bagi kita yang tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita akan bermazmur bersama lewat Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Ketika aku berseru, semangatku Engkau kukuhkan. Kita siapkan bacaan kita. Bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 11 bacaan kedua dari 2 Korintus pasal 4 bacaan ketiga dari Markus pasal 3. Satu Samuel pasal 11, 2 Korintus pasal 4, dan Markus pasal 3. Sebelum membacanya, mari berdoa. Hanya Engkau ya Tuhan, ya Allah kami, yang patut kami tinggikan, agungkan, muliakan. Karena Tuhanlah pemilik alam semesta, Tuhanlah pencipta dan kami ciptaan-Mu. Kami hanya mungkin hidup
juga menikmati berkat-Mu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami berkumpul di sini, datang merendahkan diri, memuliakan, mengagungkan Engkau, juga akan mendengarkan firman-Mu. Tapi Tuhan mengenal kondisi kami masing-masing, hati kami, pikiran kami terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus menegur kami, mengoreksi kami dengan firman Tuhan, membimbing, meneguhkan kami untuk makin tumbuh dalam iman yang benar kepadamu. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari pertama Samuel 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Saul menyelamatkan Yabes. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibeah Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Besek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan. Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik. Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak
tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang dengan sangat. Amin. Bacaan kita yang kedua yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 31. Firman Tuhan berkata, pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ya maaf. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai sudah tadi. Ini. Maaf. 2 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai sudah tadi. Iya. Sampai ini. Dua Korintus 4 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan demikian, harta rohani dalam bejana tanah. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih benar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Markus 3 mulai di ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah
Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di seluruh gereja Toraja hari ini direnungkan tema kuasa yang dikendalikan oleh Allah. Kuasa yang dikendalikan atau diatasi oleh Allah. Kuasa apa itu? Kuasa mana saja? Bapak Ibu Saudara-saudara, umumnya ada dua ekstrim. Ada dua kelompok yang saling bertolak belakang, satu di sini, satu di sini. Ekstrem kiri kira-kira menganggap diri orang yang tidak berdaya. Tak ada daya sedikit pun, sedikit-sedikit bergantung berharap kepada orang. Merasa tak berdaya, tak ada kuasa pada dirinya. Orang-orang seperti ini biasa nakwa tiruan pidik ke atuan oleh misalnya dulu ada
seorang kerabat anaknya mau mendaftar masuk proponen. Entah apa yang dia pikirkan, dia katakan kepada saya, tiru-tiruan pitona kami. Tiru-tiruan pitona kami karena dia mau mendaftar proponen. Saya hanya katakan apa yang bisa saya lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Soal dia diterima atau tidak kan bukan urusan kita. Jadi ekstrem kiri ini kelompok yang merasa tidak berdaya dan sedikit-sedikit datang kepada orang lain, menggantungkan hidupnya. Itu kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kanan, ekstrem kanan. Kelompok ini merasa dia punya kuasa, punya otoritas, punya daya yang luar biasa. Sehingga biasa nak kelompok kadai kamiri. Kamiri mi susito. Atau akuri. Karena saya, karena kami, sehingga kalian ini bernasib baik. Kalian ini hidup. Mengapa saya tidak jalan ya? Jadi sekali lagi kelompok ini merasa karena saya, kalian bisa begini, merasa hebat ya. Merasa punya kuasa, punya otoritas pada orang lain. Jadi dua kelompok kiri, kanan, dan kelompok tengah mungkin ada. Mungkin itu sebagian besar di antara kita. Sebagian besar di antara kita kemungkinan besar ada di kelompok ini. Tidak merasa bahwa bisa menentukan nasib orang lain, hidup orang lain. Tapi juga tidak merasa bahwa dia tidak punya harapan, tidak punya kekuatan sama sekali. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita 1 Samuel pasal 11, ada kelompok ini yang muncul. Dari 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, merasa diri berkuasa atas orang lain. Merasa diri berkuasa atas orang lain. Itu Raja Amon, yaitu Nahas. Amon itu ada di sebelah timur Israel. Jadi misalnya ini sungai Yordan, Israel di sebelah barat, Amon di sebelah sini, sebelah timur. Dan Amon ini mengepung di ayat 1 dikatakan Yabes Gilead. Dan dulu, ini peristiwa ini terjadi kira-kira 1100 before Christ. 1100 tahun sebelum Kristus ada di dunia. Jadi kalau kita hitung dari masa kita sekarang kira-kira 3100 tahun yang lalu. Peristiwa ini terjadi, kira-kira 3100 tahun yang lalu. Dan Amon, Raja Nahas, Raja Amon yaitu Nahas mengepung Yabes Gilead. Dan ketika orang Israel dulu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, ini sungai Yordan, anggaplah ini sungai Yordan. Ada 2,5 suku yang tidak ikut menyeberang. Yang menentukan tempat, inilah tempat kami. Yang tempat itu memang sudah disebut Gilead. Yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. 2,5 suku inilah yang kemudian disebut Yabes Gilead. Jadi seluruh Israel sebenarnya ada di seberang sungai Yordan, tapi ada 2,5 suku, Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye yang besar sekali, setengahnya menyeberang, setengahnya lagi tinggal. Itu menduduki Gilead. Dan mereka inilah yang diancam oleh Nahas, Raja Amon. Dan karena merasa terancam, orang Yabes Gilead disebut di ayat 1 mengatakan, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Mereka merasa tak berdaya. Amon ini negara besar di sebelah selatan negeri mereka. Mereka merasa tidak berdaya. Tolonglah adakan perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Masa-masa penaklukan sudah ada pada saat itu, dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, masa penaklukan juga sampai zaman abad 20 ya. Belanda datang ke negeri kita menaklukkan Indonesia, Portugis, Inggris kemana-mana, itu masih zaman-zaman penaklukan.
Sama zaman itu. Zaman-zaman penaklukan satu bangsa kepada bangsa yang lain. Maka orang-orang Yabes berkata kepada Nahas, berjanjilah supaya kami takluk kepadamu. Tapi ayat 2 berkata, Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Jadi saya akan membuat perjanjian dengan kamu kalau cungkil matamu dulu. Mengapa mata kanan? Kenapa bukan mata kiri? Zaman itu orang berperang, pegang perisai di sebelah kiri. Maka perisai itu praktis menutupi pandangan mata kiri. Maka ketika Amon menuntut mereka cungkil mata kananmu, maka dengan misalnya itu terjadi, mata kanan sudah tidak ada, berarti dengan demikian kan perisai turun. Karena hanya mengandalkan mata kiri, maka dia gampang diserang. Dia gampang kalah. Maka Amon menuntut, Raja Ahas menuntut, Raja Nahas menuntut, kucungkil dulu mata kananmu. Jadi itu pelemahan, melemahkan mereka. Tapi tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan, dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Dia melakukan itu untuk mendatangkan malu kepada segenap orang Israel, bukan hanya orang Yabes Gilead, tapi juga Israel yang di seberang sungai. Sungai Yordan. Dan kalau dia memalukan orang Israel, itu sama dengan memalukan Tuhan Allah Israel. Karena pada saat itu satu bangsa yang kalah itu berarti Allahnya ikut kalah. Satu bangsa yang menang itu berarti Allahnya ikut menang. Dan itu berarti Allah yang ada di sini lebih tinggi daripada Allah yang dikalahkan. Maka Raja Amon mengatakan, aku mau memalukan segenap Israel. Maka itu sekali lagi tersirat bahwa dia juga merancangkan untuk memalukan Allah Israel. Jadi dia meremehkan mereka, dia memandang rendah mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah Gilead, Yabes Gilead berdiam diri? Mereka tidak berdiam diri. Mereka dikatakan ayat 3, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. 7 hari lamanya. Beng pakan dikatu, pitungan lo. Supaya kami mengirim utusan ke negeri yang seberang Israel. Kalau mereka tidak membantu kami, maka kami akan menyerahkan diri kepadamu. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, Mazmur berbalasan yang kita ungkapkan tadi, di Mazmur 138 ayat 6 dikatakan, Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina, orang yang rendah, orang yang tertindas. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Orang yang sombong dari jauh dikenal juga oleh Tuhan. Maka pasti Tuhan mengenal Nahas, orang Amon itu. Orang yang sombong itu. Orang yang merasa berkuasa itu. Orang yang sok berkuasa itu kepada orang lain. Itu 3.300 tahun yang lalu. Kurang lebih, sekitar itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya mana raka pisan toh? Bagaimana dengan sekarang? Apakah tidak ada dalam keluarga kita sekarang yang merasa dia lebih tinggi daripada orang lain? Dia merasa lebih berwenang daripada yang lain. Seorang suami mungkin merasa lebih berotoritas, lebih berkuasa daripada istrinya. Dan rekan ada itu. Ele komimone. Ele mune. Dan komira katu kepala rumah tangga te aku duka. Saya juga punya istri yang merasa lebih berkuasa dan memandang rendah istrinya dan anak-anaknya. Ada enggak? Ada atau tidak ada? Pernah ke pabang kumi? Tang mikwa te, tang mikwa den. Bete siala. Puji Tuhan, kete siai. Tapi oke lah. Tapi hendaknya kita sadari, kalau si orang suami memandang rendah istrinya diam saja.
Tapi jangan pikir istrinya tidak kecewa, tidak luka hati, tidak tersakiti. Walaupun istri berdiam diri. Napa tos solaku anak-anak? Napa tos solaku sang banonna? Dan anggaplah misalnya, dia kecewa dari suami, istri ini lalu dia teruskan kepada anaknya. Anak ini teruskan kepada adiknya. Adiknya terus ulang lagi kepada adiknya. Karena semua merasa ditindas, merasa dihina, merasa dipandang rendah, dipandang remeh. Maka hati-hatilah Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap yang dimiliki oleh Nahas, Raja Amon itu, juga bisa dimiliki oleh kita saat ini. Oleh bahkan orang percaya saat ini. Hati-hati. Itu dalam keluarga, di kantor, di tempat usaha. Atasan bisa tergoda untuk memandang rendah bawahan. Dan itu terjadi. Di sini juga, di Toraja Utara ini. Saya tahu kisah itu. Kisah nyata. Katanya aku lampokare, tak paham itu kepokare. Tapi den terjadi. Apa akibatnya? Anak buahnya tidak kerja sungguh-sungguh. Bahkan ada anak buahnya pindah, minta kepada Pak Bupati mutasi saja ke tempat lain. Karena tidak senang dengan pimpinan yang sok kuasa. Merendahkan bawahannya. Menganggap rendah orang lain. Terjadi di kantor Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang kebetulan di kantor, pegawai negeri atau pimpinan di kantor, biarlah firman ini juga menegur ya, mengingatkan supaya tidak memandang rendah orang lain. Tuhan Yesus mengatakan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan itu pasti terjadi. Jadi di rumah bisa terjadi, di tempat kerja bisa terjadi. Tapi mohon maaf bagi Bapak Ibu guru, ayah saya juga guru pensiun. Di sekolah juga terjadi. Saya pernah dikecewakan oleh guru saya di SMP dan membuat saya hampir putus sekolah. Guru terlalu memandang rendah, bahkan mempermalukan, seperti Nahas inilah kira-kira. Mempermalukan di depan siswa yang lain. Siapa sih yang ingin dipermalukan? Nah remaja mau tonat tuh masih iri kedua kan Untung ayah saya kembali ke rumah membujuk-bujuk saya dan kembali saya sekolah. Jadi di mana saja bisa terjadi. Bukan hanya di Palestina 3.000 tahun yang lalu, bukan. Di sini bisa terjadi. Bahkan di gereja pun bisa terjadi. Ya. Di gereja pun bisa terjadi. Pendeta memandang rendah majelis, majelis memandang rendah karyawan, pegawai. Bisa terjadi di mana-mana. Maka firman ini sekali lagi mengingatkan kita. Yang kedua, Tuhan mengatasi kuasa apapun. Tuhan mengatasi kuasa apapun. Ketika Nahas sok berkuasa, merasa diri bisa menghinakan orang Israel, mempermalukan orang Israel. Tuhan tidak tinggal diam. Ayat 6 bacaan kita dari 1 Samuel. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Roh Allah berkuasa atas dirinya, masuk dalam dirinya, lalu dia marah dengan sangat. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya, jangan dikutip sembarang ayat ya. Jangan sampai besok-besok marah sangat, marah sekali pada orang, lalu dia berkata, roh Allah ada pada diriku, seperti ada pada Saul. Makanya aku sangat marah kepadamu. Tidak ya. Jangan kutip sembarang ayat. Mengapa roh Allah membuat Saul sangat marah? Karena sikap Nahas. Sikap Nahas yang ingin mempermalukan bangsa Israel.
sikap nahas yang ingin mempermalukan Tuhan Allah Israel. Maka roh Allah bekerja dalam diri Raja Saul, dan ayat 7 dikatakan, diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan pesannya. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Bagi duku, patena susi duku atau raya toh, bagi duku. Disebarkan ke seluruh daerah Israel. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul, Saul baru itu saja saat itu diurapi menjadi raja. Baru saja, ini perintah pertama dari Saul. Dan Samuel itu nabi atau hakim yang terakhir. Dan dikatakan selanjutnya di ayat 7, lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu. Tuhan mendatangkan. Berarti yang bertindak siapa? Tuhan. Saul bertindak, Saul berbuat, tapi juga Tuhan yang mendatangkan ketakutan kepada seluruh orang Israel. Saul tidak bisa mengubah hati orang. Saul tidak bisa menggerakkan hati siapa saja untuk ikut berperang. Tidak. Maka Tuhanlah yang bertindak, mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu. Akibatnya apa? Ayat 11. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Orang Amon yang merasa mampu mengalahkan orang Gilead, orang Israel mempermalukan, kini dicerai-beraikan oleh Tuhan. Kini mereka lah yang dipermalukan. Dulu hendak mempermalukan orang Israel, Tuhan Allah Israel. Sekarang Allah Israel justru mempermalukan mereka. Mereka tercerai-berai. Maka sekali lagi kalau kita teringat pada Mazmur 138 tadi ayat 6, Tuhan memandang, Tuhan berpihak kepada orang yang tertindas. Tuhanlah yang bertindak. Maka kembali ke 1 Samuel, ketika orang Israel sudah mengalahkan negara Amon, ada satu kelompok yang hendak memprovokasi orang-orang itu. Di ayat 12, berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Jadi ketika Saul diurapi jadi raja, ada saja orang yang menolak dia. Itu disebut di pasal 10 ayat 27. Di pasal 10 ayat 27 itu dikatakan, tetapi orang-orang dursila, orang-orang yang jahat, berkata, masakan orang ini, yaitu Saul, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia, menghina Saul, dan tidak membawa persembahan kepadanya. Orang-orang itulah yang dianggap oleh orang-orang yang sudah mengalahkan negara Amon ini, serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Ayat 13 berkata, tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang menyelamatkan Israel dari tindakan nahas Raja Amon. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di bacaan kita yang ketiga, Markus pasal 3, ahli-ahli Taurat juga menuduh Yesus sebagai penghulu setan. Maka ahli-ahli Taurat di ayat 22 berkata, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Karena kalau kita baca perikop sebelumnya, banyak orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus, roh-roh jahat diusir. Maka anggaplah Mama Dion ya. Mama Dion ini ahli Taurat. Mama Dion ini menuduh saya. Contoh di teh. Mama Dion ini menuduh saya karena Dewira itu basurkan kerasukan roh jahat. Dewira yang sampingnya. Lalu Mama Dion bilang, dengan penghulu setan, Pak Pendeta mengusir setan dalam dirinya Dewira.
dengan penghulu setan. Maka Yesus mengatakan, kalau ada rumah tangga yang terpecah-pecah, kalau ada kerajaan yang terpecah-pecah, saya kerajaannya setan mengusir setan, itu terpecah-pecah kan? Dia tidak kuat. Dia gampang dikalahkan. Maka Yesus mengatakan dalam perumpamaan selanjutnya di ayat 27, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi siapa yang lebih kuat, perampok atau tuan rumah? Perampok atau tuan rumah? Siapa yang diikat? Oh, tiro rokok pa ayat 27 jong Pak Basanten. Siapa yang lebih kuat? Tuan rumah atau perampok? Dalam bacaan kita ayat 27. Perampok yang lebih kuat. Nampak nak lampori ke labi mawatang gina. Kalau dia lebih kuat kan dia gampang melepaskan diri kan? Gampang dia mengalahkan perampok. Karena perampok lebih kuat, maka dia bisa mengikat tuan rumah sehingga dia bisa merampok di rumah itu. Dari perumpamaan Yesus mau mengatakan dia lebih kuat daripada Beelzebul. Yesus lebih kuat daripada roh jahat yang diusir dari orang yang disembuhkan. Maka di sini kadang pertanyaan muncul, mana tongar katu disanga menghujat Roh Kudus? Dan di sini bacaan kita jelas. Di ayat 29 Markus pasal 3, Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ayat 30 apa nakwa? 1, 2, 3 kita baca bersama, 1, 2, 3. Dia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Roh Kudus yaitu bekerja lang kalena puang Yesus sehingga bisa mengusir roh jahat. Tapi ahli Taurat mengatakan roh jahat yaitu lang kalena sehingga dia bisa mengusir roh jahat. Itu berarti apa Bapak Ibu? Tindakan roh Allah sendiri dari dalam orang, kalau kita anggap itu roh jahat bekerja, itulah menghujat Roh Kudus. Atau contoh kecil, ingat Saman Meko? Siapa yang belum lahir waktu Saman Meko? Kita semua sudah ada ya. Saman Meko baru beberapa tahun yang lalu. Lalu juga ada di sini kebangunan rohani yang luar biasa. Kalau ada orang yang menjudge, menghakimi bahwa roh jahat nasang jong tu, sementara Roh Kuduslah yang bekerja, itulah menghujat Roh Kudus. Atau kalau misalnya Bapak Ibu nonton di YouTube, sekarang ada namanya Pastor Andi Simon kalau nggak salah namanya ya. Pastor Andi Simon. Saya nonton YouTube-nya 1 kali. Dia sembuhkan orang dengan mendorong, dengan menepuk, dengan sebagainya. Saya tidak berani menjudge bahwa itu pekerjaan roh jahat. Kalau memang orang itu sembuh karena pekerjaan Tuhan. Misalnya ya, apa sih yang mustahil bagi Tuhan kan? Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan menggunakan seseorang untuk menyembuhkan orang lain, kenapa tidak? Why not? Tapi ketika saya berani-beraninya mengatakan bahwa Pastor Simon itu dikuasai roh jahat, maka itulah menghujat Roh Kudus. Ketika sungguh-sungguh misalnya Roh Kudus bekerja dalam dirinya, maka hati-hatilah. Hati-hatilah supaya tidak menjudge orang lain. Tidak menghakimi pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan setan. Karena itu menghujat Roh Kudus. Bacaan kita yang kedua, 2 Korintus pasal 4. Kuasa yang berikut, jadi kuasa yang kedua adalah iblis. Kuasa iblis dikalahkan oleh Yesus. Kuasa yang ketiga yang diatasi oleh Allah disebut di sini adalah kematian. Ayat 14 berkata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya.
kuasa kebangkitan, kemenangan atas maut, membuat Paulus dan kawan-kawan berani menderita. Maka dia katakan di ayat 16 dan 17, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan yang ringan. Jadi Paulus menganggap di penjara itu penderitaan yang ringan. Paulus menganggap ditolak orang itu penderitaan yang ringan. Paulus menganggap bahwa ketika dia hampir tenggelam di kapal dalam perjalanan misi, dia menganggap itu penderitaan yang ringan. Mengapa? Karena Yesus telah bangkit dan dia ketika dia pun mati akan menerima kebangkitan. Inilah kuasa yang diatasi oleh Allah kita. Kuasa manusia yang sok jago, sok berkuasa yang pertama. Kuasa setan yang ada pada diri orang, merasuki orang. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan atas maut. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita memang nampaknya ya, terlihat seolah-olah ada orang yang berkuasa di atas kita. Bawahan dikuasai oleh pemimpin, tapi di atasnya kalian lagi ada pemimpin. Di atasnya lagi ada pemimpin. Pepatah mengatakan di atas langit masih ada langit. Di atas pemimpin masih ada pemimpin, di atas pemimpin masih ada pemimpin. Seolah-olah memang pemimpin ini berkuasa atas diri kita. Tapi yakinlah, di atas lapisan-lapisan pemimpin ini ada pemimpin tertinggi. Siapa? Tuhan kita. Tuhan kita. Maka janganlah lalu berharap kepada pemimpin kita. Makanya Mazmur 118 ayat 8 dan 9, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat 9, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Pimpinan bangsawan atasan bisa mengecewakan kita. Hari ini bagus pada kita, esok kecewa, esok meninggalkan kita. Hari ini sahabat, besok musuh. Iya tidak? Tuhan mengatakan aku adalah Allah yang cemburu. Maka Bapak Ibu, segenap hati kita arahkan langsung pada pemimpinan yang tertinggi. Jangan setengah kepada pemimpinan, setengah kepada Tuhan. Tuhan menuntut total, mutlak. Maka perintah mengasihi yang selalu kita baca itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hati. Bukan setengah kepada pemimpin, setengah kepada Tuhan. Total kepada pemimpin tertinggi. Total kepada penguasa tertinggi. Maka penguasa yang tertinggi ini akan mengendalikan pemimpin yang di bawah. Jadi nampaknya pemimpin kita mempunyai kuasa. Tapi percayalah, Tuhan Allah kita berkuasa mengendalikan pemimpin-pemimpin ini. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya bawahan sekarang tidak perlu mengemis. Tidak perlu meminta-minta jabatan. Tidak perlu. Lekomi. Lekomi. Mintalah pada Tuhan. Berharaplah pada Tuhan. Dia sumber berkat sepenuhnya dari Dia. Kalaupun misalnya ada orang yang menolong kita, itu dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Maka pujian harus disampaikan kepada Dia yang tertinggi. Kepada Allah atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin tongan. Tongan na tongan. Itu pada manusia. Bagaimana dengan iblis? Siapa di sini yang tidak takut bombo? Coba angkat tangan. Tidak takut poopok, batitong, setan. Siapa yang tidak takut iblis? Saya juga takut. Kalau saya seorang diri, saya takut pada iblis. Tapi kalau Tuhan bersama dengan saya tidak takut iblis. Bukankah ini kita masih gunakan ini ya? Apa tandanya ini? Nyala-nyala api kan?
Bukankah kita dipimpin oleh Roh Allah? Bukankah Roh Allah tinggal dalam diri kita? Dan bukankah Roh Allah itu adalah Allah sendiri? Maka kita bekerja bersama dengan Allah. Dan bersama dengan Allah segala kuasa iblis bisa dikalahkan. Tetapi kadang kita terlalu takut. Saya juga dulu takut sekali Bapak Ibu. Takut. Kan memang terbiasa mikir, malah kalau aku tuh bom bojo. Sudah ditakut-takuti dari awal, dari kecil. Tersimpan dalam diri. Puji Tuhan makin ke sini makin diyakinkan. Bukankah Allah bersama dengan kita? Maka kuasa iblis bisa dikalahkan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak bisa mengalahkan. Kalau kita sendiri, kita tidak bisa mengalahkan. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa kalahkan. Kuasa yang pertama yang diatasi oleh Allah. Kuasa yang kedua. Kuasa yang ketiga apa? Kadang-kadang kita takut dengan bencana COVID. Siapa yang tidak takut COVID? Angkat tangan. Makanya pakai masker kan? Saya juga kan? Kita takut dengan COVID. Takut dengan bencana alam. Takut nalappo oto, nalappo sepeda, nalappo beca. Apapun memang bisa terjadi. Tapi yakinlah. Kira-kira gambarkan begini. Bumi kita itu bulat kira-kira begini ya. Kecil saja ya. Kecil ya. Karena memang di alam semesta ini bumi kita kecil saja. Matahari jauh lebih besar dan planet yang lain. Bumi yang kecil begini, kira-kira begini ya. Nasalok kok pengotos ada dalam cengkraman Tuhan. Ada dalam kuasa dan kasih Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kalau itu sudah diizinkan oleh Tuhan, itulah yang terbaik. Ya Bang Rito tak apa belek. Toh, makanya kita masih pakai masker sekarang toh. Masih pasang jarak. Bapak Ibu Saudara, hujan juga di luar itu yang Bapak Ibu tole-tole sering lihat. Dalam kendali kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau ngomong nanti selesai gereja berhenti hujan, berhenti. Percaya tidak? Bisa enggak Tuhan hentikan hujan kalau Bapak Ibu sudah selesai gereja? Dari dak na jong penami, uran. Apa mulai dipakai? Nate payung. Jangan dulu pikirkan itu soal nanti. Dengarkan firman sekarang. Tuh. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Itu soal nanti, soal urusan belakang. Sekalipun tidak berhenti hujan itu, toh tidak akan membuat kita mati kan? Cobalah Bapak Ibu berhujan-hujan, tidak akan mati. Dijamin. Kadang-kadang kita terlalu takut pada hal yang kecil. Tapi tidak takut pada Tuhan yang besar. Kita takut pada hal yang kecil, tapi tidak takut pada Tuhan yang besar. Yang maha besar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita tidak takut. Padahal dialah yang mengatasi segala kuasa. Yesus mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Dia penuh kuasa. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita saat teduh sejenak. Seringkali kita berharap pada hal-hal yang dilihat mata. Tapi firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang dilihat oleh mata sementara. Marilah kita berharap pada hal-hal yang tidak dilihat mata. Pada Allah yang tidak kasat mata, pada Allah yang tak terlihat tapi ada. Ia sungguh berkuasa atas hidup kita, atas seluruh alam semesta. Takutlah kepadanya, sembahlah Dia. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman kita sesuai rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membawa ungkapan syukur kita. Sebelum itu dengarlah firman Tuhan yang akan menuntun kita dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Sambil pun dijalankan, kita iringi dari nyanyian jemaat nuansa etnik 105. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Bersyukur padamu dengan hati
Dalam doa syafaat, kita akan mendoakan 18 orang warga jemaat yang sakit. Mungkin ada yang belum tertulis namanya juga. 67 orang yang berulang tahun, mungkin juga ada yang belum tertulis. Orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan, usaha anggota jemaat, dan pemberkatan nikah Saudara Astriani Noer dengan Saudara Suprianus Brian Rantesalu pada hari Sabtu 12 Juni di sini. Saudari Erika Yuli dengan Saudara Remington Juklius Siahaan juga pada tanggal yang sama 12 Juni di Jemaat Karasik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kuasa dan juga penuh kasih, Tuhanlah yang memberi kehidupan, mengizinkan kami menyembah Engkau pagi hari ini dengan kehadiran kami, dengan puji-pujian kami, dengan hati kami, pikiran kami. Juga salah satu wujud persembahan melalui pundi sudah kami serahkan bersama. Kiranya dikuduskan oleh Tuhan, dikelola dalam takut akan Tuhan, untuk pelayanan dalam lingkup gereja Toraja, BPS, wilayah, klasis, jemaat, dan di luar jemaat. Biarlah yang masih ada pada diri kami sadari sesungguhnya semuanya milik Tuhan. Kami hanya pengelola saja, baik materi, waktu, tenaga hidup ini sendiri. Kelak ketika Kristus datang, kami akan mempertanggungjawabkan semuanya. Kiranya penyembahan kami hari ini berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 12 Juni kepada 2 pasang calon pengantin. Berkati persiapan-persiapan mereka, beri kesehatan, kekuatan. Juga pihak majelis gereja, pihak keluarga kedua calon pengantin. Semua terlaksana dalam kedaulatan kuasa dan kasih Tuhan. Mereka menanti berkat Tuhan untuk rumah tangga yang baru. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik yang nama-namanya tertulis di warta jemaat, pun yang tidak sempat tertulis. Tuhan mengenal mereka. Pulihkan dan kuatkan iman mereka untuk terus berharap kepadamu saja. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, kiranya makin sadar bahwa usianya makin singkat, dan karena itu makin takut akan Tuhan, makin menyembah Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik yang masih bisa hadir ke gereja dan terutama mereka yang tidak mampu lagi ke gereja. Tuhan peliharakan, kuatkan iman mereka untuk sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, ada jaminan kebangkitan dan kehidupan kekal. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan, bukan hanya di jemaat ini, tapi juga di tempat-tempat lain, bahkan di seluruh gereja di muka bumi. Berkatilah ya Tuhan agar terlaksana dengan baik. Untuk kemuliaan dan hormat hanya bagimu. Bahkan semua pelayanan yang kami angkat bersama, di profesi masing-masing, di pekerjaan masing-masing, tugas tanggung jawab. Biarlah kami memberi yang terbaik, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Engkau mengenal usaha kami masing-masing, pekerjaan, tanggung jawab. Kiranya kami jalankan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Dan dari dalamnya berkat-berkat Tuhan boleh kami terima dan nikmati dan syukuri. Bersama keluarga, bersama sesama. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pertumbuhan pendidikan. Tolong mereka makin bertumbuh besar mereka. Makin juga cerdas dan pintar mereka.
makin bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Dan kiranya makin mendahulukan Tuhan, karena firman-Mu berkata takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Masa depan anak-anak Tuhan terjamin bersama-Mu. Kami berdoa untuk yang mencari pekerjaan, kiranya ditunjukkan pekerjaan yang cocok, pekerjaan yang bisa di mana mereka makin mengenal Engkau, menyembah Engkau. Berdoa untuk yang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan tunjukkan pasangan hidup yang bisa menuntun, mengenal, menyembah Tuhan lebih baik. Kami berdoa untuk seluruh kerabat keluarga kami di mana saja. Peliharalah satu persatu ya Tuhan, agar mereka juga mampu memuliakan Engkau dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berilah hikmat, berilah kekuatan dan kesehatan yang baik, agar menjalankan roda pemerintahan dengan baik, agar kesejahteraan dan keadilan sosial dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lindungilah negara kami bersama negara-negara di dunia ini melawan COVID-19 dengan varian-varian baru. Biarlah suatu waktu COVID ini berakhir. Tolonglah kami semua. Dan kami berdoa untuk sesama kami yang miskin, sesama kami yang menderita, dilanda konflik bersenjata, dilanda bencana alam, dilanda musibah. Tuhan peliharalah, agar mereka tetap yakin bahwa Engkau Allah tidak membiarkan umat-Mu, tapi tetap memelihara mereka. Dan ajarlah kami mengasihi mereka semua. Tuhan Allah kami, masing-masing kami punya rencana, bahkan juga pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah kami makin yakin pergumulan sebesar seberat apapun tidak akan melebihi kuasa dan kasih Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang yang berserah kepadamu. Janganlah rencana kami yang jadi, tapi rencana Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jika kami masing-masing kembali ke rumah pimpin, sertai kami kembali dengan sukacita, dengan iman yang dibarui, dengan iman yang dikuatkan dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami menyampaikan doa syukur, doa permohonan, hanya melalui satu nama. Dialah Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat berdiri. Aku perlukan Engkau tiap jam dalam cobaan, Kau aku pegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Umat yang dicintai dan dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah hidup karunia Tuhan dengan terus bersandar padanya, dan teruslah yakini bahwa hidup dalam relasi dengan Tuhan dapat memampukan kita menghadapi berbagai situasi kehidupan. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sebagai nyanyian syukur atas persekutuan yang boleh kita nikmati bersama saat ini, kita angkat pujian lewat Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu lah hendak kami sebar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti